Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang pada acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2024. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Dita Adi Gunas, ahli media radiografi selaku mentor, dan pada rekan-rekan sejawat, serta kepada peserta orientasi Saudari Esti Novianti, ahli media radiografi. Sebelumnya akan saya bacakan untuk susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian pemaparan materi dari peserta orientasi dalam waktu minimal 15 menit, dilanjutkan tanya jawab, dan setelahnya adalah penutup. Langsung saja kita mulai acara seminar hasil laporan pada siang hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan pemaparan materi presentasi dari peserta orientasi kepada Saudari Esti Novianti, ahli media radiografi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dita Adi Gunas selaku mentor, dan yang saya hormati juga kepada rekan-rekan sejawat P3K. Terima kasih atas kesempatan siang ini saya bisa berdiri di sini untuk memaparkan presentasi hasil laporan orientasi saya. Seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K. Berikut adalah profil saya. Di sini sebenarnya saya mengambil judul yaitu tentang optimalisasi pelaksanaan hand hygiene di unit radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno. Nama saya Esti Novianti AM Derat, NIP 3K 1994 11-15 2022 21-2003, Angkatan 1, Jabatan Terambil Radiografer, Unit Kerja RSUD Bung Karno. Next. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Pemerintah Kota Surakarta yang membuka rekrutmen P3K juga memiliki kewajiban melakukan orientasi. Dasar hukumnya adalah Keputusan Kepala LAN nomor 289/K/PDP Poin 7/2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Maksud orientasi ini yang pertama yaitu peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Dan maksud yang kedua yaitu peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Next. Tujuan dari orientasi ini yang pertama yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN, yang kedua pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, yang ketiga pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat, yang keempat diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Waktu dan tempat orientasi agenda 1 dilaksanakan pada tanggal 4-18 Maret 2024. Pembukaan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja secara daring menggunakan e-learning management system atau LMS Suwajar. Dan agenda kedua yaitu dilakukan pada tanggal 9-30 September 2024 on the job training orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di OPD P3K atau masing-masing OPD. Lanjut ke bab 2 yaitu nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta memiliki visi yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misinya sendiri
Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Berikut adalah SOTK Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023. Di sini diketuai oleh Wali Kota dan ada wakil dari Wali Kota. Kemudian ada Sekretariat Daerah, dan terbagi lagi menjadi dinas daerah dan kemudian ada badan daerah yang membawahinya. Next. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja P3K. Manajemen Kepegawaian P3K diatur berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2018. Penilaian Kinerja P3K berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2018 Bab 4 Pasal 35. Disiplin P3K berdasarkan PP 49 Tahun 2018 Bab 8 Pasal 51. Bab 3, Nilai dan Etika Organisasi. Organisasi perangkat daerah, yaitu Dinas Kesehatan Kota Surakarta, memiliki visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misinya sendiri, yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Di sini adalah tabel tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Oke, next aja. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Kesehatan, bisa dilanjut. Untuk struktur SOTK, Kepala Dinas Kesehatan di sini menjadi ketuanya, kemudian di bawahnya ada sekretaris dan terbagi menjadi Kasubag Perencanaan dan Penganggaran, serta ada Kasubag Administrasi dan Umum dan kelompok jabatan. Dan di bawahnya masih ada lagi Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, sesuai kelompok jabatannya masing-masing. Satuan Unit Kerja RSUD Bung Karno. RSUD Bung Karno memiliki visi yaitu menjadi rumah sakit yang pelayanan paripurna berdasarkan semangat Bung Karno guna mewujudkan masyarakat waras tahun 2024. Adapun misi RSUD Bung Karno yang pertama yaitu meningkatkan kebijakan pelayanan paripurna yang bertumpu pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya yang wasis dan disiplin serta lurus dalam pengabdian dan ikhlas dalam pelayanan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Yang keempat, menyelenggarakan tata kelola organisasi yang terintegrasi, efektif, efisien, yang berasas gotong royong dan kejujuran. Yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan karyawan.
Di sini adalah pejabat struktur organisasi internal Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno yang diketuai oleh direktur yaitu Dr. Sri Rahayu Susulawati, dan di bawahnya ada Kepala Bidang Tata Usaha Dr. Dr. Andes Neni Handayani, dan di sebelahnya ada Kepala Bidang Pelayanan yaitu Dr. Niken, dan di sebelahnya lagi ada Kepala Bidang Penunjang Ibu Tri Suyanti, dan masih ada di bawahnya lagi, bisa nanti dilihat. Next. Ya, ini sama kayak yang tadi. Untuk bab 4 langsung saja ke rencana dan hasil kerja P3K. Ya, di sini penulis saya menemukan 3 isu. Yang pertama yaitu belum optimalnya pelaksanaan hand hygiene di unit radiologi RSUD Bung Karno. Yang kedua, belum adanya SPO mengenai hand hygiene di internal unit radiologi RSUD Bung Karno. Dan yang terakhir, belum adanya monitoring terhadap pelaksanaan hand hygiene di unit radiologi RSUD Bung Karno. Di sini saya mengambil analisis isu menggunakan USG, yaitu poin pertama ada 14 poin, yang kedua ada 12 poin, yang ketiga ada 13 poin. Di sini poin tertinggi ada pada yang pertama, belum optimalnya pelaksanaan hand hygiene di unit radiologi RSUD Bung Karno. Maka dari itu, sesuai dengan poin tersebut, maka penulis mengambil judul yang pertama, belum optimalnya pelaksanaan hand hygiene di unit radiologi RSUD Bung Karno. Untuk kegiatan pertama, menyusun rancangan terkait optimalisasi pelaksanaan hand hygiene di unit radiologi RSUD Bung Karno. Tahapan kegiatannya mencari referensi terbaru terkait isu. Untuk outputnya, rancangan terkait hand hygiene di unit radiologi. Kontribusi terhadap visi menjadi rumah sakit dengan pelayanan paripurna berdasarkan semangat Bung Karno guna mewujudkan masyarakat waras tahun 2024. Kontribusi terhadap misi yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan pembahasan berkelanjutan mengenai hand hygiene dan konsultasi dengan mentor. Untuk kegiatan yang kedua, membuat rancangan optimalisasi pelaksanaan hand hygiene di unit radiologi RSUD Bung Karno. Untuk tahapan kegiatannya, melakukan koordinasi dengan TPI rumah sakit. Untuk outputnya, rancangan optimalisasi pelaksanaan hand hygiene. Untuk kontribusinya masih sama, kontribusi visi misi masih sama dengan yang pertama tadi, bisa dilanjut. Ini adalah dokumentasi kegiatan, jadi mengkoordinasi dengan PPI dan menempel poster handwrap. Untuk kegiatan yang ketiga, membuat bahan optimalisasi pelaksanaan hand hygiene di unit radiologi RSUD Bung Karno. Tahapan kegiatannya yaitu menyusun daftar kebutuhan untuk program hand hygiene di unit radiologi. Untuk output, daftar kebutuhan pelaksanaan hand hygiene. Kontribusinya masih sama seperti yang tadi, visi misinya. Ini adalah dokumentasi kegiatan kebutuhan hand hygiene. Untuk kegiatan keempat, yaitu melakukan sosialisasi mengenai hand hygiene di unit radiologi. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama menyampaikan sosialisasi mengenai hand hygiene. Yang kedua, menempel leaflet atau poster tata cara hand hygiene di titik yang diperlukan. Untuk outputnya, pemahaman mengenai hand hygiene oleh personil yang ada di unit radiologi. Poster tata cara hand hygiene di titik yang diperlukan. Untuk kontribusinya masih sama seperti yang di atas tadi. Ini adalah dokumentasi kegiatan keempat, yaitu penempelan poster handwrap dan sosialisasi hand hygiene. Untuk kegiatan kelima, melakukan monitoring pelaksanaan hand hygiene di unit radiologi RSUD Bung Karno. Tahapan kegiatan membuat instrumen monitoring optimalisasi pelaksanaan hand hygiene di unit radiologi. Output, terlaksananya monitoring hand hygiene di unit radiologi. Kontribusinya juga masih sama seperti yang di atas tadi, visi misinya. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan
dari kegiatan 5 tadi. Untuk rencana kerja menengah di sini di tahun 2024, kegiatan sosialisasi hand hygiene. Yang kedua, memonitoring penyusunan SPO hand hygiene di unit radiologi. Untuk outputnya sudah terlaksana termonitornya hasil SPO hand hygiene di unit radiologi. Untuk tahun 2025, kegiatannya memonitoring pelaksanaan hand hygiene di unit radiologi tahun ke-1. Kemudian outputnya termonitornya pelaksanaan hasil checklist monitoring hand hygiene di unit radiologi tahun pertama. 2026, kegiatannya memonitoring pelaksanaan hand hygiene di unit radiologi tahun kedua. Hasilnya termonitornya pelaksanaan hasil checklist monitoring hand hygiene di unit radiologi tahun kedua. 2027, memonitoring pelaksanaan hand hygiene di unit radiologi tahun ketiga. Dan hasilnya termonitornya pelaksanaan hasil checklist monitoring hand hygiene di unit radiologi tahun ketiga. Untuk tahun 2028 itu ada evaluasi, mengevaluasikan hasil checklist hand hygiene di unit radiologi tahun pertama, kedua, dan ketiga. Next. Kesimpulan, orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K tahun 2023 dimaksud membekali peserta dengan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya untuk pencapaian visi misi organisasi. Kegiatan orientasi dilaksanakan melalui e-learning dari BKPSDM, Pemerintah Kota Surakarta, dan dilanjutkan dari Diklat RSUD, sehingga mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Saran 1. Pegawai P3K dapat melanjutkan program yang telah dirancang sesuai nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang kedua, melakukan monitoring yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, berkoordinasi dengan PPI mengenai penyusunan SPO hand hygiene di internal unit radiologi RSUD Bung Karno. Berikut ini adalah timeline orientasi pengenalan, dimulai dari tanggal 3 ada pembukaan, tanggal 9 sampai 13 itu MOC Solowasis, tanggal 17 sampai 20 itu ada evaluasi akademik, 23 sampai 26 itu ada orientasi tempat kerja, kemudian di tanggal 27 adalah seminar, 27 sampai 30 itu seminar, evaluasi pelatihan ada di tanggal 29. Ya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf, dan bagi para audien yang ingin bertanya dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparannya Saudari Esti Novianti. Waktu total saat paparan adalah 16 menit 40 detik, jadi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Dita Adibuna selaku mentor dalam rangka memberikan tanggapan dan konfirmasi terhadap paparan yang telah disampaikan oleh peserta orientasi. Terima kasih waktunya Bu Moderator, Mbak Esti ya. Judulnya optimalisasi pelaksanaan HRG di unit radiologi. Memang isu ini yang kita perlukan ya di unit radiologi kaitannya dengan HRG gitu ya. Dalam hal keselamatan pasien juga kita menekan itu. Kemudian sudah terlaksana gitu untuk monitoringnya dalam waktu 1 bulan ini, meskipun yang diberikan waktu hanya beberapa minggu saja, cuma sudah istilahnya untuk monitoringnya sudah lengkap gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan untuk kaitannya dengan tentang kerja menengah. Mungkin yang pertama, untuk aksi daripada optimalisasi ini mungkin bukan hanya memonitor ya, jadi nanti diharapkan dengan istilahnya membuat draft dari draft SPO yang diperlukan, nanti kita sesuaikan dengan yang ada di
PPI gitu ya, pencegahan infeksi gitu. Nanti untuk kaitannya SPO nanti biar diproses di manajemen itu tahun 2024 ya, berarti nanti Desember insya Allah sudah ada SPO-nya, diambil dari SPO-nya. Terus kemudian yang kedua, ini kan dalam jangka waktu 5 tahun. Kemudian di tahun 2028 itu jenengan akan mengevaluasi gitu dari 3 tahun itu. Mungkin apa ya, nanti perlu diperjelas lagi untuk evaluasinya seperti apa. Dalam maksudnya yang diukur nanti di bagian sebelah mana, kemudian ya nanti apa namanya, supaya jelas di awal nanti yang jenengan mengukur itu di sebelah mana, apakah flight momennya ataukah di bagian mana. Ini dari saya itu. Saya kembalikan ke Bu Moderator. Terima kasih Bapak Dita. Apakah ada tanggapan dari Saudari Esti? Silakan. Ya, terima kasih untuk koreksinya Pak. Nanti akan segera saya tindak lanjuti. Sudah cukup? Oke. Selanjutnya adalah tanya jawab dari audiens yang telah hadir kepada teman sejawat. Silahkan, semisal memang ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan mengenai paparan dari Saudari Esti, angkat tangan boleh. Boleh. Silahkan pada Saudari Resya. Jadi tadi kan dipaparkan ya oleh Mbak Esti, gitu. Saya kurang paham aja gitu untuk di dokumentasikan kegiatan kelima itu ada tulisan M1, M2, mau dijelaskan biar saya lebih paham. Oke. Langsung aja ya, langsung aja. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu Reza. Di sini saya akan mencoba menjawab. Di sini tertulis indikasi ada M1, M2 dan seterusnya sampai M5. M1 itu adalah momen. Yang pertama, momen pertama adalah sebelum kontak dengan pasien. Yang kedua itu sebelum melakukan tindakan aseptik. Yang ketiga itu setelah kontak dengan pasien. Yang keempat setelah terkena cairan tubuh pasien. Yang kelima itu setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Jadi di sini tadi saya akan mengambilnya kan tentang hand hygiene ya Bu untuk judulnya saya. Jadi di sini M1, M2, M3 sampai M5 itu menjelaskan tentang sebelum kita memegang pasien itu harus cuci tangan dulu. Dan ketika kita setelah berada di lingkungan sekitar pasien atau memegang pasien juga harus cuci tangan. Jadi bukan cuma kita waktu setelah memegang pasien cuci tangan, sebelumnya juga kita harus cuci tangan dulu. Dan dilakukan 6 langkah caranya. Ya, seperti itu. Apakah sudah terjawab Ibu Lisa? Sudah, terima kasih sudah dijelaskan. Cukup? Selanjutnya masih ada pertanyaan? Baik, kepada Ibu Lama, persilakan. Mau tanya, apakah sama antara optimalisasi dengan optimasi? Kalau berbeda tolong dijelaskan. Oke, terima kasih sebelumnya Ibu Retno sudah memberikan pertanyaan yang cukup bagus ya dengan judul saya ini. Apakah sama tentang antara optimalisasi dengan optimasi? Di sini optimalisasi itu upaya untuk meningkatkan kinerja untuk meraih hasil yang lebih baik. Sedangkan optimasi itu adalah proses untuk mendapatkan optimalisasi yang diinginkan. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lanjutan dari audiens? Cukup? Sudah terjawab ya? Ya, berikut sudah kita lewati tahapan demi tahap untuk seminar hasil laporan dalam rangka orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Saya ucapkan selamat kepada Saudari Esti Novianti, Animasi Radiografi karena sudah melewati tahapan ini. Terima kasih. Untuk kedepannya semoga bisa lebih bersemangat dalam menjadi abdi negara gitu ya. Dan untuk mengakhiri acara hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.